Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham yang masih diakumulasi meskipun IHSG sedang turun. Jadi apakah saham IHSG dan juga rupiah masih akan tertekan? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan melakukan screening saham dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman silahkan daftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya yang saya rasakan di mana fitur Stockbit itu sangat membantu dalam melakukan analisa ya, baik analisa fundamental ataupun analisa teknikal sebelum berinvestasi. Nah, di sini ada saham-saham dengan highest dividend yield ya guys ya, atau memiliki dividend yield tertinggi yang sering saya gunakan adalah high volume breakout dan juga big accumulation. Nah, kita akan awali dengan masuk ke preset screener karena kita mencari saham-saham yang masih diakumulasi, maka kita akan masuk ke bandarmologi dan ada big accumulation. Ya untuk favorit tinggal teman-teman klik saja yang logo bintangnya ya. So kita klik big accumulation nanti akan menunjukkan ya saham-saham yang paling besar akumulasinya saat IHSG turun. Dan kita lihat juga ya, kita akan tambahkan financial column. Kita ingin melihat juga price performance untuk satu hari yang lalu atau di hari Jumat kemarin. Agar kita juga bisa melihat ya, apakah ada kenaikan nih di satu hari yang lalu. Lalu kita pun tambahkan guys ya, bagaimana performa harganya itu di 3 bulan terakhir. Ya agar kita juga bisa melihat apakah saham-saham ini ada indikasi memang sedang downtrend ya atau harga sahamnya masih di bawah seperti itu. Nah, kalau misal kita lihat memang saham-saham yang diakumulasi ini mayoritas adalah saham-saham gorengan ya atau saham yang untuk trading. Namun teman-teman tidak usah khawatir, kita sudah menemukan ya beberapa saham yang cukup menarik yang ternyata juga ada potensi bullish reversal alias pembalikan arah nih dari downtrend menuju uptrend atau ada juga beberapa yang masih di zona supportnya. Nah, jadi langsung saja ya kita akan bahas sahamnya satu persatu. Yang pertama adalah Inco ya, di mana Inco ini cukup menarik terutama di satu minggu terakhir dan di hari Jumat lalu ada kenaikan 1,28% di Rp3.950 per saham untuk closingnya. Dan harga saham Inco ini sudah breakout di atas MA50-nya namun masih retest lagi di MA150 ya. So untuk Inco kalau misalkan kita lihat dari moving average pun ini sudah menunjukkan bahwa Inco masih di zona downtrend ya guys ya. Nah, jadi teman-teman juga memperhatikan ya di 2024 ini di mana Inco terus mengalami penurunan dan kita lihat di beberapa bulan terakhir ya Inco ini sebenarnya sempat menyentuh lagi di sekitar ini ya, di sekitar, support di 3.600. Namun di, bulan, Desember ini ternyata Inco turun lebih dalam itu di 3.500-an. Nah, jadi ketika turun teman-teman jangan dulu beli ya, tapi, ketika ada tanda bullish reversal seperti terjadi higher low misalkan, atau tiba-tiba ada kenaikan ya, kenaikan harga dengan volume transaksi yang cukup tinggi, nah maka itu sebagai tanda bullish reversal juga yang perlu teman-teman perhatikan. Ada satu lagi guys ya, tanda bullish reversal yaitu ketika sebuah saham sudah menyentuh oversold, tiba-tiba naik harga sahamnya, dan teman-teman perhatikan ternyata stokastik juga mulai naik, itu juga tanda bullish reversal. Jadi untuk saham Inco kita melihat memang ini adalah tanda bullish reversal. Namun ada beberapa resisten yang harus ditembus oleh Inco untuk bisa uptrend kembali. Salah satunya adalah di sekitar 4.100 sampai dengan 4.400. Itu menjadi dua level resisten yang harus ditembus Inco ya, jika Inco konfirmasi dia memang akan uptrend kembali. Nah, jadi, triknya teman-teman ini kan sudah naik ya dari level supportnya di 3.500 sampai di 3.950. Otomatis sudah banyak investor, baik investor domestik ataupun investor retail yang saya yakin juga sudah pegang Inco dengan, floating profit ya, sekitar mungkin 10 sampai 12%-an gitu guys. Jadi sudah banyak yang, sudah cuan juga di Inco. Dan kalau misalkan Inco tiba-tiba ada kesulitan untuk breakout ya guys ya di atas MA150, maka ada indikasi bahwa mayoritas investor pun bisa saja mereka take profit gitu ya. Jadi Inco sendiri memang secara fundamental kinerjanya masih kurang oke ya, tapi kita lihat nanti karena itu pun ada kaitannya ya dengan harga nikel yang masih, turun. Jadi untuk Inco di hari Jumat lalu itu kenaikan 1,28% ya, disertai dengan adanya akumulasi terutama dari NI, BK, CC, AK, dan juga KZ. Nah, kalau misal kita lihat komposisinya, memang akumulasinya ini adalah dari investor asing ya, dengan net buy 10,4 miliar dan juga investor domestik juga melakukan akumulasi untuk saham Inco. So, Inco mulai naik lagi dari harga supportnya. Jadi kalau misal kita lihat ya di beberapa perdagangan itu kenaikannya lumayan tinggi.
sempat naik di tanggal 4 Desember itu 4,8%, lalu di tanggal 10 Desember naik 3,8%, dan kita cek di tanggal 12 Desember juga naik 4% gitu guys ya. So, teman-teman harus memperhatikan ya guys ya, di level support 3.840 ya untuk, meminimalisir area higher low, dan kalau misalkan breakdown di bawah level tersebut, ada indikasi Inco akan turun kembali ya, bahkan bisa saja turun sampai di zona supportnya kembali di 3.500-an. Jadi tetap harus perhatikan ya zona supportnya, dan kalau misalkan turun lagi dan ternyata gagal naik ya, teman-teman bisa melakukan pembatasan resiko dengan resiko yang sangat minim. Karena kalian pastinya memperhatikan level-level support terdekat. Selanjutnya saham kedua adalah ISAT ya guys ya, di mana ISAT juga, memang dia sempat breakdown di bawah level support. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, level support untuk ISAT itu di 2.250-an, 2250 sampai 2260 ya. Nah, tapi ISAT pada kenyataannya dia breakdown gitu guys ya, sehingga saya yakin teman-teman yang, melihat level support ini dan mungkin ya tidak, melakukan averaging down, saya yakin teman-teman ini banyak yang cut loss, apalagi kalian yang mungkin tidak paham fundamental dari ISAT ini. Jadi untuk meminimalisir cut loss, setidaknya kalian pun harus tahu ya secara fundamental ISAT ini apakah bagus atau tidak. Karena kalau misalnya teman-teman menyamakan ya saham-saham gorengan dengan saham-saham fundamental, ketika turun breakdown di bawah level support sebelumnya, maka teman-teman akan melakukan cut loss. Oh, ini sudah patah tren, oh ini breakdown gitu ya. Kita cut loss lah karena sudah patah tren nih, kita cut loss lah karena sudah breakdown gitu ya, tanpa didasari dengan adanya pengetahuan fundamental terkait dengan sahamnya. Kalau sahamnya bagus ya, saya rasa masih bisa dipertahankan. Dan ketika nanti ada kenaikan lagi, ada reversal, maka ya teman-teman bisa averaging down lagi sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kita lihat order block ini, ya teman-teman perhatikan di sekitar 2.100 ya sampai di 2.200 ini menjadi zona akumulasi yang sebenarnya bagus. Ya kalian bayangkan ketika ISAT-nya turun menyentuh lagi di 2.200 ya sampai di 2.180 misalkan, banyak investor yang mulai cicil beli lagi. Mereka borong lagi, beli lagi di harga yang lebih murah dibandingkan average teman-teman. Dan pastinya ketika naik mereka juga akan floating profit yang lumayan besar ya, alias mendapatkan gain ya dari kenaikan harga saham yang lebih besar daripada yang kalian pegang. Nah, ketika kalian memang floating loss ya karena ya let's say kita salah entry lah, kita salah masuk. Tapi teman-teman setidaknya harus memiliki rencana atau trading plan untuk multiple entry ya untuk saham fundamental. Kalau untuk saham gorengan ya itu biasanya sih langsung masuk ya, langsung masuk misalkan berapa nanti ketika ada kenaikan 2%, 5% untuk scalping biasanya langsung di take profit gitu guys ya. Kecuali ya sudah yakin dengan sahamnya karena fundamental bagus atau ada sentimen positif, biasanya akan dipertahankan untuk di-hold gitu ya, karena masih yakin dengan, storyline yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, jadi untuk ISAT ya, di hari Jumat kemarin ada open gap up ya, kita lihat menjadi salah satu saham yang memang paling banyak juga nih diakumulasi asing, kenaikannya 4,37% di Rp2.630 per saham dan berhasil breakout di atas MA 150-nya. Dan kita lihat juga ISAT ini ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari AK, ZPT, PCP, dan juga RX. Memang mayoritas asing akumulasi dengan net buy 73,8 miliar. Jadi ISAT ini saham yang sebenarnya memiliki fundamental yang bagus. Untuk Telkom masih kesulitan naik. XL juga masih ada merger ya, masih ada sedikit kendala ya terkait dengan merger dengan Friend. Itu saya rasa mengerem ya kenaikan dari kenaikan dari EXL itu sendiri. So, yang di sini mungkin ya dilirik oleh investor asing bukan Telkom, bukan, XL, malah ISAT-nya, seperti itu. Tapi kalau misalnya diperhatikan, Telkom pun ada potensi untuk bisa naik lagi ya, tapi dengan catatan kalian harus sabar ya, minimal sampai pembagian dividen final 2025 nanti. Dan kita harapkan juga, dengan adanya pembagian dividen final ya, di pertengahan tahun 2025 nanti, maka itu bisa menjadi salah satu katalis positif ya, untuk kenaikan IHSG dan juga saham-saham yang sedang kalian pegang. Karena saya cukup yakin, banyak investor retail yang portonya sedang merah membara gitu guys ya. Dan selanjutnya ya, saham ketiga yang akan kita analisa adalah Tebing ya. Tebing ini kalau misal kita lihat, dia itu memang downtrend ya guys ya, tapi mulai sideways di harga bawah, namun dia sideways-nya cukup panjang. Ya bahkan sempat menyentuh lagi nih di area low di sekitar 1.600 ya, sempat ke 1.600.
Tapi untuk level saat ini sudah mulai, ada tanda-tanda perbaikan tren, di mana sudah mulai naik juga ya dari zona oversold alias jenuh jual. So, untuk TBIG ya, level support terdekat di 1.800 ya, dan kita lihat untuk TBIG di hari Jumat lalu ada kenaikan 2,3% di Rp1.985 per saham, mulai naik dari zona sideways-nya. Namun, jika TBIG gagal break ya di level saat ini sampai di, sekitar 2.000-an, maka TBIG ada potensi dia akan melakukan swing low lagi ya, dia akan turun lagi, swing low, dan kemungkinan akan sideways kembali. Tapi jika berhasil breakout ya di level tersebut, maka Tebing ada potensi untuk kembali uptrend. So, kita lihat ada big akumulasi ya dari top 3 dan juga secara rata-rata ada normal accumulation. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan broker summary atau bandar detektor yang ada di Stockbit ya, karena akan sangat memudahkan teman-teman ya dengan average atau rata-rata, dan kita lihat juga ada top 1, top 3 dan juga top 5 nih yang melakukan akumulasi atau distribusi. Jadi kita bisa lihat ya siapa yang akumulasi, bagaimana secara rata-rata gitu ya. Jadi kalau misal kita cek ya, meskipun investor asingnya ini, ada net sell 6 miliar, namun kita lihat KI akumulasinya besar ya, 8,1 miliar. So, berarti akumulasinya itu dari investor domestik ya. Sedangkan untuk, Tebing ternyata kemarin baru bagi dividen guys ya, kemungkinan sih dividen interim ya. So, teman-teman yang sudah dapat dividen dari Tebing ya congrats, meskipun kemarin sempat anjlok ya ke area low di 1830, tapi ternyata bisa close di 1940, jadi ya sempat turun tapi naik kembali. Selanjutnya TOWR, yang mana kita lihat juga TOWR ini sedang downtrend ya guys ya, dan kembali ke level supportnya, ya kalau misalkan breakdown di bawah level supportnya lagi, maka ada potensi untuk, TOWR ini bisa lanjut downtrend. Jadi gini guys, maksudnya ya, kalau misal teman-teman berani beli ya di sekitar zona support ini ya, misalkan buy on weakness lah ya, kita sebutnya di 690 sampai di 660-an, 660 sampai 690 ya, misalkan kita di sini adalah area cicil beli. Tapi jika turun ya guys ya, misalkan di bawah 670 ya, turun sampai di 650 atau 640, itu kan berarti dia breakdown di bawah level supportnya. Nah, kalian bisa amankan modal dengan loss yang tidak terlalu besar. Misalkan loss-nya hanya 3 sampai 5% atau mungkin di bawah 5% ya, 3% ya teman-teman anggaplah itu salah entry, itu juga bisa sebenarnya ya, kalau misal memang untuk trading. Tapi kalau misal teman-teman memang mau averaging down lagi ya, seperti ISA tadi juga sebenarnya boleh ya, tinggal nanti teman-teman perkirakan aja, area low-nya di, area support selanjutnya itu di harga berapa. Nah, tapi biasanya ketika sudah patah tren, banyak yang mereka memilih untuk cut loss dulu, gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah sideways lagi di harga bawah baru mereka entry. So, untuk THWR kita lihat di hari Jumat kemarin ada kenaikan 0,7% di Rp690 per saham. Untuk di tahun 2024 ini THWR masih bisa bagi dividen. Jadi teman-teman yang masih pegang ya, meskipun sedang nyangkut, tetap ya kalian masih akan dapat dividen dari THWR. Dan untuk THWR ini kita cek ternyata ada akumulasi yang cukup besar, terutama dari AK, ZP, dan juga SQ. Dan asing ya sudah mulai masuk lagi akumulasi di THWR itu 5,6 miliar ya untuk net buy di hari Jumat lalu. Jadi THWR kita akan coba pantau ya di hari Senin besok. Ya semoga ada tanda-tanda kenaikan lagi untuk THWR sehingga bisa confirm terjadi bullish reversal. Selanjutnya yang kita lihat menarik adalah SMGR ya, di mana SMGR, di hari Jumat lalu naik 0,59% di 3.400 per saham guys ya. Nah, SMGR juga sama ya, sebenarnya dia, sempat breakdown di bawah level supportnya di sekitar 3.450-an ya, 3.450, dia breakdown ya di bawah level support tersebut sampai di, 3.280 ya. Nah, ketika mulai sideways di harga bawah ini, maka teman-teman sudah bisa ya mencari lagi titik entry ya sebenarnya. Dan kalau misal kita perhatikan hari Jumat kemarin naik tipis 0,5% itu disertai dengan adanya akumulasi, terutama dari KZ dan juga AK ya, dan ini adalah akumulasi dari asing dengan net buy 9,4 miliar. So, sebenarnya dari price action kita belum melihat adanya tanda-tanda kenaikan yang cukup tinggi, namun ada beberapa sentimen ya sebenarnya. Yang pertama adalah dari insentif pemerintah untuk pembangunan 3 juta rumah gitu guys ya. Dan tentunya pembangunan rumah membutuhkan semen dan, ya teman-teman tahulah ya, penggunaan semen di Indonesia kan sedang turun ya, karena memang daya beli masyarakat juga sedang turun. Tapi,
Ada sentimen lain ya yang membuat SMGR ini cukup menarik ya jika terjadi bullish reversal adalah harga batu bara itu sedang turun guys, harga acuan batu bara sedang turun. Jadi ketika harga acuan batu bara turun, cost production dari semen itu akan, semakin murah, ya sehingga itu bisa meninggikan ya margin dari penjualan semen itu sendiri. Jadi untuk SMGR ya ada dua, katalis itu, tapi memang kita harus melihat ya ke depannya bagaimana, apakah memang perjalanan ya dari insentif pemerintah untuk pembangunan rumah masyarakat itu juga berjalan lancar atau tidak, seperti itu. Itu juga harus bisa ya kita perhatikan. Selanjutnya juga INTP yang lebih dulu ya menunjukkan tanda-tanda bullish reversalnya. Ya jadi kalau misal kita perhatikan SMGR, INTP gitu ya, ternyata, saham yang duluan naik adalah INTP ya kalau untuk sektor semen. Dan di hari Jumat lalu naik 0,68% di 7.350 dan kalau misal kita perhatikan kenaikannya pun ya terkadang hanya 1%-an saja atau bisa di bawah 1%. Sedangkan tanggal 11 Desember itu sempat naik 2,86%. Dengan akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari SQ, AK, DX, dan juga PD, ternyata investor asingnya belum masuk signifikan nih, ya kecuali di beberapa minggu yang lalu ya. Jadi untuk hari Jumat kemarin asingnya ada net sell 306 jutaan saja, namun di beberapa minggunya memang kita lihat sempat ada akumulasi asing. Jadi untuk INTP hari Jumat kemarin akumulasinya adalah dari investor domestik dan kita lihat ternyata INTP sudah lebih awal naik ya dibandingkan dengan SMGR dan targetnya adalah resisten terdekat di 7.900-an. Selanjutnya adalah BSDE ya, meskipun masih close di harga yang sama di Rp9.80 per saham, namun kita melihat sudah mulai sideways ya di harga bawah karena BSDE sejak dia naik ya, kita lihat juga, sempat turun lagi guys dari harga tertingginya ya di 1.300 sampai di 1.330 ya, turun kembali ke level, 900-an atau di bawah 1.000. Jadi untuk saham-saham properti ya, kalau misal kita perhatikan seperti SMRA, CTRA, BSDE itu chart-nya sama ya, mirip-mirip seperti ini. Dia turun dan untuk saat ini sedang sideways. So, untuk BSDE sendiri kita lihat ada akumulasi lagi ya, terutama dari YO, DP, dan juga YP, dan asing net buy 1,9 miliar untuk BSDE. Dan kalau misalkan ada tanda bullish reversal, maka itu akan menjadi, katalis yang lebih positif lagi. So, kita sudah bahas guys ya 7 saham ya, ada, saham Inco, lalu ISAT ya, lalu TEBIG, TOWR, SMGR, INTP, dan juga BSDE. Lalu bagaimana dengan, IHSG besok ya? Karena kan di 2 hari terakhir itu, IHSG turun ya 0,9%-an ya. Dan kita lihat juga saham-saham big banks, kembali turun ke zona support sebelumnya dan sudah kita bahas juga. Jadi untuk, IHSG kalau misal teman-teman hanya melihat dari seasonality ya, nah seasonality ini juga bisa teman-teman akses di Stockbit Sekuritas. Kalau misal teman-teman hanya melihat seasonality, memang Desember ini kan probabilitas kenaikannya adalah 88%. Itu bukan berarti sepanjang Desember akan hijau. Tapi bisa terjadi ya, bisa terjadi sepanjang Desember hijau itu bisa terjadi dan memang pernah terjadi. Tapi, bukan berarti seperti itu, gitu guys ya, karena yang dihitung adalah closing-nya saja. Nanti kalau misalkan Desembernya dia closing-nya ternyata hijau, ya pasti akan hijau. Ya dan menambah rekor dari, probabilitas kenaikan di bulan Desember. Tapi kalau misalkan nanti, penutupan Desembernya ternyata merah, ya closing-nya pasti akan merah juga, gitu guys ya. So, inilah yang, kita hadapkan ya terhadap investasi kita, di mana dengan tidak adanya window dressing pun, saya sudah wanti-wanti ke teman-teman bahwa jangan terlalu berharap ya ada window dressing. Karena sekali lagi ya, kita juga sering pantau terkait dengan makroekonomi. Bagaimana perkembangan makroekonomi, bagaimana perkembangan rupiah, pemangkasan suku bunga, itu juga sangat, ini ya, sangat berpengaruh terkait dengan kenaikan-kenaikan saham dan juga IHSG-nya. Nah jadi, kalau misal teman-teman memang untuk invest jangka panjang, ya setidaknya teman-teman masih akan dapat dividen, gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman menyerah lebih awal, ya pasti teman-teman juga akan merealisasikan kerugian atau cut loss ya, karena saya yakin banyak teman-teman investor yang sedang, floating loss gitu guys ya. Dan mungkin ya kesulitan juga untuk averaging down karena kehabisan dana atau kehabisan modal, itu juga bisa terjadi. Maka dari itu, kita di sini evaluasi apa yang salah dari investasi kita, apakah cara DCA-nya salah, ataukah kita belinya ketinggian, atau bahkan mungkin kita tidak belinya di support, kita malah DCA di harga tinggi. Nah, itu juga harus kita evaluasi ya.
So, untuk perkembangan di bulan Desember ini di tanggal 18 mendatang akan ada pemangkasan suku bunga dari The Fed, kemungkinannya 25 BPS. Jadi teman-teman tunggu nanti ya, dan kalau misalkan rupiah kembali melemah, pasti akan ada intervensi dari Bank Indonesia, dan semoga saja Bank Indonesia juga ikut langkah The Fed ya untuk pemangkasan suku bunga. Karena rupiah kita sudah di 16 ribuan, tembus lagi, ya 16 ribu rupiah per 1 USD. Dan kalau misalkan ini tidak diintervensi ya oleh Bank Indonesia, maka ada potensi akan kembali seperti sell in May kemarin, di mana rupiah kita juga sempat melemah ya ke 16.400-an. Jadi memang pelemahan rupiah dan juga penurunan IHSG dan juga saham-saham big banks memang dikarenakan, dolarnya menguat gitu guys ya. Gegara The Fed, mata uang emerging market kembang kempis ya, naik turun maksudnya. Ya kadang stabil, kadang melemah, ya kadang menguat juga gitu ya. Tapi itu pun memang didasarkan karena, Presiden Donald Trump yang terpilih dan dolar semakin menguat gitu guys ya. Tapi pernyataan dari, Bapak Peri Warjio ya terkait dengan dolar Amerika Serikat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan katanya gitu ya, tapi ya pasti akan ada intervensi ya dari Bank Indonesia terkait dengan rupiah kita. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendaftar Stockbit Sekuritas dan juga menggunakan fitur-fitur yang lengkap, silahkan teman-teman daftar dengan klik, link yang ada di kolom deskripsi. Okay guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.